Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samir dengan NIM 240930811034. Program studi manajemen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka memenuhi tugas dari dosen pengampu Pak Adi SEMM. Baik, langsung saja. Di dunia organisasi modern, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis atau teknologi, tetapi juga oleh efektivitas bagaimana pekerjaan itu sendiri dirancang dan dijalankan oleh karyawan. Konsep ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai isi pekerjaan dan pengaturannya agar dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan efektif. Menganalisis dan merancang pekerjaan secara praktis. Analisis pekerjaan dalam rancang bangun pekerjaan adalah dua tahapan yang berurutan namun saling melengkapi. Analisis pekerjaan adalah proses untuk memperoleh informasi yang akurat dan terperinci mengenai setiap jabatan yang ada dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan data mengenai isi tanggung jawab dan persyaratan suatu jabatan. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam berbagai proses SDM seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Analisis pekerjaan juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kemampuan individu, memastikan setiap orang bekerja pada posisi yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Langkah-langkah utama dalam analisis pekerjaan meliputi penentuan tujuan analisis, penentuan jabatan yang akan dianalisis, pengumpulan data dan informasi, serta pengolahan dan analisis data yang diperoleh. Sementara itu, rancang bangun pekerjaan berfokus pada penyusunan struktur kerja agar mencapai efisiensi, efektivitas, dan memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari analisis pekerjaan, rancang bangun pekerjaan menentukan dan mengorganisasikan tugas serta tanggung jawab untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan manusiawi. Langkah-langkahnya mencakup penentuan tujuan rancang bangun dan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang akan dirancang, hingga menentukan pendekatan atau metode rancang bangun yang tepat. Faktor dan manfaat kunci. Agar rancang bangun pekerjaan efektif dan mampu memotivasi karyawan, terdapat beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan dan strategi organisasi, karakteristik pekerjaan, struktur organisasi, kemampuan dan minat karyawan, teknologi, dan kondisi lingkungan kerja. Sementara itu, faktor eksternal mencakup peraturan dan kebijakan pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, perubahan teknologi dan inovasi, serta budaya dan nilai sosial masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk menerapkan pendekatan psikologis dan motivasi dalam perancangan pekerjaan, serta menjaga keselarasan antara efektivitas operasional dengan kepuasan kerja karyawan. Itulah tadi presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.